Alhamdulillahil waliyil ghafar, wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama sharing tentang tema kita, ilusi kehidupan. Gitu ya? Tadi kalau begitu hidup itu ada ilusinya. Nanti kita akan bahas bersama-sama seperti apa yang dimaksud dengan ilusi kehidupan. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama tadabbur terlebih dahulu dua ayat di surat 20, ayatnya 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ini kita akan bahas tentang seperti apa ilusi kehidupan itu, ya. Yang pertama, pertanyaan sederhananya adalah, Bapak Ibu, dulu saat kita turun ke dunia ini, apakah kita minta kepada Allah dihidupkan di dunia? Ada yang minta? Berarti kalau begitu hidup kita di dunia itu keinginan kita apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Keinginan kita apa perintah Allah? Perintah Allah. Kalau itu perintah, artinya hidup kita ini punya misi. Betul? Bukan hanya sekedar datang hidup, makan, minum, bukan. Berarti ada misi di sana yang harus kita tunaikan. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu memberikan kepada kita keterangan tentang pertanggungjawaban kalau kita pulang dalam kondisi tidak menyelesaikan misi kita. Betul? Banyak ya ayat-ayat yang menyampaikan pada kita, kalau kita tidak sesuai misi, maka kita tidak akan diterima oleh Allah, dan tepatnya mana? Neraka, kira-kira begitu. Sehingga hari ini kita akan bahas, ternyata kita ini hidup bukan keinginan kita. Hidup itu diinginkan Allah, diperintahkan Allah untuk kita hidup di dunia. Betul? Sekarang pertanyaannya, saat kita dulu dalam kandungan, kita tahu nggak dunia itu seperti apa? Nggak tahu ya. Ada apa di dunia ini, tahu tidak? Tidak. Karena tidak tahu, maka Allah memberikan kepada kita informasi tentang dunia dan bagaimana caranya kita menjalani hidup ini agar hidup kita ini tidak menjadi ilusi gitu. Hidup kita itu nyata gitu. Bukan apa? Ilusi. Maka saat kita hidup hari ini kita diingatkan, mungkin kita sudah tahu tapi lupa. Maka diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha, surat 20 ayat 123 tentang informasi dunia dan informasi perjalanan hidup kita itu apa saja yang akan kita jalani. Ya, mari kita lihat bersama-sama di 123-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala biqa minha jami'an
ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini yang pertama. Disampaikan, difirmankan Allah, qala bita minha jami'a, turunlah kalian semua. Berarti siapa di sini? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jami'a, semuanya. Kemana? Ke dunia. Sebelumnya, di Brahman sebelumnya Allah memberikan pada kita sebuah gambaran tentang kondisi siapa? Nabi Adam yang diminta oleh Allah untuk tetap tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah menyuruh agar Nabi Adam dan pasangannya yaitu Siti Hawa ini berada di surga. Untuk apa? Wa kula minha ragadan hasus, itu cuma untuk memakan apa saja yang disukai, silahkan makan gitu. Hasus yatum, apa saja silakan. Namun Allah memberikan kepada Nabi Adam sebuah larangan, wala taqrabat hadhihi syajarah. Jangan kau dekati satu pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Kira-kira begitu. Namun setan menggoda dengan Hawa. Hawa itu sesungguhnya kalau dimaknai, nanti suatu saat kita bahas tentang hakikat Nabi Adam dan Siti Hawa secara aplikatif. Ini kan secara prahmen di dalam cerita syirahnya di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa yang digoda oleh setan itu adalah Hawa ketika beliau menginginkan siapa? Buah khuldi itu. Dan akhirnya dimakanlah buah khuldi itu. Poinnya bukan buah khuldinya, tapi Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan Allah. Maka diturunkanlah ke dunia. Nah, saat diturunkan ke dunia diberikan informasi. Apa informasinya? Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kita ini akan menjadi musuh untuk sebagian yang lain. Ini informasi pertama. Sebagian dari kita akan menjadi musuh pada sebagian yang lain. Artinya jangan kaget kalau di dunia ini banyak permusuhan. Jangan dilihat skala besar ya, kita lihat skala kecil saja. Kalau skala besar sudah jelas ya, kita setiap hari tahu dan selalu aja ada peperangan ya, tidak pernah berhenti kan. Tapi dilihat di hal yang paling kecil, skala kecil. Saya kalau keliling, Bapak Ibu dulu masih muda sering keliling ya, akan kemana, ke Papua, ke Biak, kemana untuk berdakwah itu. Hampir di seluruh wilayah itu kasus yang disebut dengan permusuhan itu biasanya adalah orang-orang terdekat. Kalau enggak sama kakak, sama adik, sama bule, sama bude, sama pakde. Hampir di semua wilayah itu kasusnya sama. Permusuhan itu terkadang antara orang-orang terdekat. Terkadang ibu kita curhatnya tentang siapa? Kakaknya, adiknya. Jarang sekali dengan tetangga. Gesekan itu dengan orang-orang terdekat. Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya, kira-kira kita ini ada nggak di antara kita yang apa namanya, tidak disukai orang lain? Ada? Gak mungkin kita ini semua orang suka sama kita, betul nggak? Ada nggak yang tidak menyukai kita? Ada. Itu bukti permusuhan. Atau dibalik, kita nggak suka sama orang lain, tiba-tiba nggak suka aja, itu kan benih-benih permusuhan. Dan masalah sekarang pun meruncing tuh, ada tuh. Walau alam bagaimana, itu mungkin ujian juga buat kita sebagai umat tentang Ba'alawi itu ya. Nah, meruncing kan? Yang muhibin ya digituin nggak mau kan? Tapi orang-orang yang mendukung tentang penegakan Ba'alawi ya juga sama gitu. Jadi akhirnya meruncing, Masya Allah. Itulah permusuhan. Itu yang pertama. Jadi di dunia ini tidak akan mungkin kita tidak bertemu dengan yang namanya yang nggak suka sama kita. Pasti ada yang nggak suka. Jadi kalau kita ketemu dengan ada yang nggak suka sama kita, ya biasa aja. Kenapa? Ya memang itu hidup. Betul? Yang kedua, informasinya apa? Allah sampaikan informasinya,
Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzi min qablikum masatumul ba'sya wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Yang kedua informasinya bahwa di dunia ini Allah akan berikan kepada kita ujian. Bahkan ujiannya itu diberikan menjadi 3 poin kan. 1 ba'sa, dharra, zulzilu. Ba'sa itu adalah ujian yang ringan, dharra tengah-tengah, berat tapi tidak terlalu berat. Yang ketiga zulzilu, berat banget, membuat kita tergoncang. Nah, ada 3 ternyata. Ada 2. Jadi kita akan bertemu dengan permusuhan. Yang kedua kita akan bertemu dengan ujian. Disampaikan di firman ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yaitu siapa? Al-Qur'anul Karim. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Poinnya itu. Berarti poinnya, agar hidup kita tidak jadi ilusi, ikutilah apa? Al-Qur'an. Ya, agar tidak ilusi, ikutilah apa? Al-Qur'an. Nanti saya sampaikan setelah ayat yang kedua apa itu ilusi kehidupan. Di ayat selanjutnya di 124 ini gambaran tentang bagaimana kita hidup. Disampaikan di sini, masya Allah. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'siyatan dongka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatanku. Nama lain dari Al-Quran itu az-zikr, yaitu peringatan. Berarti berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti Al-Quran, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan sempit. Andai hari ini hidup kita sempit, itu tandanya kita tidak mengikuti apa? Al-Quran. Ma'isyatan dongka, artinya itu sempit itu. Dikasih ujian sama Allah itu nggak nyaman gitu, nggak enak hatinya itu. Berarti apa? Kita tidak mengikuti Al-Quran. Nah, berarti bagaimana sih hidup itu? Hidup itu sesungguhnya yang benar, hidup itu menjalani. Jadi hidup itu dijalani, bukan dipikirkan. Ya Pak ya? Dia apa? Dijalani. Dijalani itu apa? Ya dinikmati. Nah, terkadang akhirnya hidup kita ini tidak menjalani tapi memikirkan. Sehingga saat kita hidup kita di sini saat ini sekarang, kita memikirkannya ke masa depan atau ke masa lalu. Maka di sanalah ketemu dengan yang namanya ilusi kehidupan. Saya poinkan dulu ya agar lebih mudah. Apa itu ilusi kehidupan? Jadi hidup dengan seharusnya itu yang disebut dengan ilusi. Hidup dengan seharusnya itu ilusi. Atau kalau hidup apa adanya itu yang disebut dengan kebenaran hidup. Ya ulangi ya. Hidup apa adanya itu kebenaran. Tapi hidup seharusnya itu yang disebut dengan ilusi. Karena terkadang kita itu hidup begini, seharusnya nggak kayak gini hidup saya. Betul nggak? Itu namanya ilusi. Seharusnya kalau nggak sama kamu, mungkin saya nggak kayak gini. Itu namanya apa? Ilusi. Loh, udah kayak gini kok. Jadi apa yang disebut dengan kebenaran? Kebenaran itu saat kita hidup apa adanya. Ya nikmati apa adanya sekarang. Bapak sedang kekurangan uang, disempitkan oleh Allah rezekinya, ya udah nikmatnya, itu apa adanya. Jangan memikirkan nanti. Itu ilusi. Atau memikirkan kemarin, wah kemarin saya uangnya banyak, sekarang kok dikit. Nggak bisa. Kenapa? Kita menikmati hidup apa adanya sekarang. Itulah yang disebut kebenaran. Jadi disebut benar itu kalau kita menikmati hidup apa adanya. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya jalani. Siapa yang hidup di sini tapi mikirnya ke depan, berarti sedang berilusi. Sering kayak gitu? Ada di sini? Orangnya datang? Uangnya teko? Alhamdulillah. Atau semuanya? Terkadang kita begitu. Dan itu yang tidak diperkenankan sebetulnya. Namun sudah biasa kita begitu soalnya.
Iya kan? Kita dikasihnya minumnya teh tawar, pinginnya jus. Wah, enak kalau jus ya. Nah, itu namanya ilusi. Wong adanya apa? Nikmati aja tehnya itu. Betul. Nikmati aja. Nah, hidup yang tidak mengikuti petunjuk Allah itu adalah hidup yang kita sering sekali hidupnya itu sesuai dengan ilusi itu, keinginan. Nah, coba mari kita pecahin dikit-dikit ya. Sudah paham ya? Berarti yang disebut hidup, yang disebut kebenaran itu apa? Hidup apa adanya. Jadi sekarang hidup apa adanya, Bapak Ibu sedang apa sekarang? Duduk di sini taklim. Punyanya apa sekarang? Punyanya apa? Teh. Udah, itu apa adanya. Yang di rumah belum tentu punya kita kan? Betul. Gak usah dibanggain om belum punya kita kan? Setuju? Nah sekarang keadaan kahanan kita di rumah sekarang gimana? Ya itu kita. Gak usah mikirin ke belakang atau gak usah mikirin ke depan. Udah itu aja di kita, ya itu sekarang. Itu kebenaran. Dan Allah akan memberikan kepada kita rahasia-rahasianya saat kita siap dan menerima kehidupan kita apa adanya. Bukan hidup seharusnya. Karena hidup seharusnya itu hidup berdasarkan keinginan. Terus? Dan gimana Bapak Ibu? Kita akan lihat di manakah sesungguhnya setan menggoda kita. Setan menggoda kita di mana Bapak Ibu? Di surat berapa? 31 atau di surat 3352. Saya coba cari dulu ya. Atau 3122. Saya lihat dulu. Atau langsung saja ya agar mudah. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa para nabi itu saat dia memiliki keinginan, setan akan masuk untuk menggodanya. Berarti setan itu menggoda saat kita punya keinginan. Berarti kan hidup seharusnya itu berarti hidup sesuai keinginan kita. Betul ya? Nah, saat hidup sesuai keinginan kita, di sanalah setan akan masuk dan dia akan berhayal sesuai dengan seharusnya. Seharusnya saya nggak kayak gini. Sering kayak gitu, Pak? Seharusnya saya nggak kayak gini hidup. Harusnya saya itu begini. Harusnya saya itu begini. Nah ini butuh kita sadari. Maka mana hidup yang benar itu? Hidup yang benar itu hidup yang kita sadari saat ini. Saat ini di sini sekarang ini kita sadari, oh saya sedang hidup. Gimana hidupnya? Allah karuniakan apa hari ini? Banyak sekali. Namun terkadang kita menutupinya kebanyakan kebaikan-kebaikan yang Allah kasih itu kan. Nah, memang bedanya karena kita ini seharusnya selalu mengikuti keinginan kita. Saat itulah sesungguhnya kita bertemu dengan ilusi dan itulah yang bikin masalah Bapak Ibu. Masalah hidup kita ini karena kita tidak hidup di sekarang. Hidupnya di masa lalu dan di masa depan. Ketarik sama apa? Hawa tadi. Ketarik karena keinginan itu. Setuju? Assalamualaikum. Nah, yuk. Maka Allah menyampaikan di ayat 124-nya wattabi bukan wattabi ya. Ayat 124 tadi bagaimana? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'siyatan dongka. Barang siapa mengingkari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, maka dia akan menjalani hidup dengan sempit. Ayo Bapak Ibu yang hidup ingin seharusnya, itu hidupnya bagaimana? Tenang apa susah? Susah, ngeluh terus kan? Kenapa? Seharusnya. Capek akhirnya. Coba belajar hidup apa adanya. Apa yang Allah kasih. Oh, kenapa begitu? Itulah yang diizinkan Allah. Itulah yang diinginkan Allah. Allah itu menginginkan kita bagaimana? Nah, ini petunjuknya di surat 10 109. Ya, di surat berapa, Pak? Surat 10
ayat 109 surat Yunus ayat 109. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ini yang diinginkan Allah. Kita kan berharap kita sesuai dengan petunjuk Allah, agar kita tidak ilusif hidupnya. Gimana caranya? Wattabi ma yuha, ikuti apa yang diwahyukan ilaika kepada kamu Muhammad. Berarti apa itu? Al-Qur'an. Ikutilah Al-Qur'an, udah itu aja hidupnya. Lalu gimana kita dikasih oleh Allah masalah nih? Ada permusuhan, ada orang gak suka sama saya, atau saya gak suka sama orang, atau saya sedang dikasih ujian sama Allah, baik itu ujiannya sakit atau ujiannya yang lain, mungkin disempitkan rezekinya, atau ujian yang lain juga. Kata Allah, wasbir, bersabarlah hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan keputusan. Gitu. Bapak Ibu kalau punya masalah, inginnya gimana? Cepat selesai. Kalau Allah inginnya apa? Sabar, wasbir, bersabar. Itu bedanya. Maka nggak bakalan ketemu-ketemu kalau kita terus mengikuti keinginan kita. Maka kalau kita mengikuti keinginan, itulah disebut dengan ilusi, Bapak Ibu. Sekarang mohon maaf, kita punya masalah nih, pingin cepat selesai. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kita ini bisa nggak nyelesain masalah? Pertanyaannya, masalah itu dari siapa? Dari kita apa dari Allah? Serius, dari kita? Masalah itu dari siapa? Oke, kita punya masalah. Bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan siapa? Allah kan? Nah, kenapa pusing dengan masalah? Allah menyuruhnya saat kita punya masalah, bersabar. Saat kita berpusing dengan masalah, di sanalah kita bertemu dengan ilusi. Assalamualaikum. Oke, saya ulangi. Jadi, Allah menginginkan kepada kita saat kita mendapatkan setiap kejadian yang Allah berikan, yang tentunya tidak sesuai keinginan kita. Apa yang Allah inginkan? Bersabar. Allah menginginkan agar kita ini bersabar. Sampai kapan? Hatta yahkumallah, sampai Allah memberikan keputusan. Bahkan ditekankan oleh Allah, wa huwa khairul hakimin, sesungguhnya Allah itu sebaik-baik keputusan. Jadi keputusan Allah pasti keputusan yang terbaik. Jadi inginnya ketika Allah memberikan pada kita masalah, inginnya kita ini agar apa? Kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar. Dengan apa, Pak? Tenang, sabar. Caranya gimana? Sadari apa adanya aja kita hari ini. Nikmati aja udah. Betul. Nikmati apa? Dikecilkan orang lain, nikmati aja. Kenapa? Ngeluh pun kita nggak bisa, Pak. Saya baru saja membaca di surat 57, 22, 23, coba saya lihat dulu. Ini menjadi perenungan buat saya, Bapak Ibu. Al-Hadid ya, 22, 23. Di surat Al-Hadid 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya bencana-bencana yang ada hari ini kepada kita ini sudah dituliskan oleh siapa? Allah. Di mana? Bisa menolak tidak, Bapak Ibu? Masalah itu berarti dari siapa kalau begitu? Dari kita apa dari Allah? Dari Allah kan? Kalau dari Allah berarti kita cuma dititipin masalah kan? Yang nyelesain siapa? Allah. Berarti kalau yang menyelesaikan Allah bagaimana? Ya kita menjalani saja. Cuma menjalani tadi ada dua. Satu mengikuti Al-Quran, yang kedua tidak mengikuti Al-Quran. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, yang diikuti apa? Hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Ma'isyatan dongka tadi. Hidupnya ilusif, susah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan sedang tidur,
mimpi dikejar anjing herder. Cara agar kita ini lepas dari kejaran anjing herder gimana? Bangun. Betul tidak? Setuju? Bangun. Nah, kita nih sedang hidup nih. Hidup kita ini banyak masalah, sempit hidupnya. Gimana caranya agar kita lepas dari kesempitan? Bangun. Jangan ilusi terus. Bangun gimana? Ya sadar. Hidup kita ini bukan besok, tapi kapan? Sekarang. Bangun. Bangun bahwa itu cuma titipan Allah. Kalau Allah, kenapa Allah menitipkan? Allah pasti punya pesan buat kita. Kenapa dia dititipin sama kita? Pasti ada pesan yang Allah berikan pada kita. Kenapa Allah ngasih itu kepada saya? Kalau pesannya sudah sampai, diambil sama Allah. Seperti titipan pesan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyuruh, Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Ismail. Setelah pesannya itu sampai, apa? Aslama, semuanya berserah diri kepada Allah, diambil permasalahannya. Nggak jadi. Yang disembelih apa? Gibas, domba. Begitu. Sama saat kita dikasih oleh Allah ujian, permasalahan, perseteruan, permusuhan, hubungan yang kurang baik, sesungguhnya yang diinginkan Allah apa? Dijalani. Kita ini menjalaninya, dan menjalani dengan apa? Menjalani dengan sabar. Menjalani dengan sabar. Kenapa? Karena sesungguhnya kita nggak bisa menolak. Semua yang terjadi pada kita itu, baik pada dunia bencana yang sifatnya dunia maupun pada diri kita, itu sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Untuk apa? Di surat 23-nya. Untuk apa? Disampaikan di sini agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu senang dengan apa yang engkau dapatkan. Gitu ya. Assalamualaikum. Bisa dipahami apa Ibu? Bisa ya. Jadi Masya Allah, apapun yang hari ini panjenengan rasakan itu, apapun itu, masalah hidup apapun itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tidak bisa kita tolak, hanya bisa menjalani. Ingat, menjalaninya agar tidak jadi ilusif, tidak mimpi, harus pakai apa? Wahyu. Pakai apa? Al-Quran. Gimana caranya menjalani hidup pakai Al-Quran? Bersabar. Bahkan disampaikan oleh Allah, Innallaha ma'as sabirin. Orang bersabar itu bersama siapa? Allah. Allah membersamainya. Nah, kalau kita sudah bersabar, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluar. Karena orang bersabar itu derajatnya namanya takwa. Sedangkan takwa sudah jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Maka yuk, saat kita sedang punya masalah, satu lagi, surat 16 ayat 1. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata amrullah, keputusan Allah itu pasti datang. Fala tasta'jilu, janganlah engkau ingin mempercepatnya. Betul? Kapan? Capek saya, kapan? Gitu kan? Pingin cepat. Nah, saat kita kapan itulah ma'isyatan dongka. Kita akan sempit. Terus? Ayo, Bapak Ibu mau hidup ilusif apa hidup nyata? Mau hidup dalam kebohongan apa kebenaran? Kalau dalam kebenaran harusnya ketemu masalah itu seneng apa nangis? Pusing apa bahagia? Yang terjadi sekarang gimana? Berarti masih mimpi kan? Masih ilusif. Terus gimana caranya? Ayo bangun. Bahwa masalah itu kepunyaan siapa? Allah. Akan kembali kepada siapa? Allah. Iya, akan kembali kepada Allah. Masalah punya Allah, akan kembali kepada Allah. Kita hanya menjalani saja, dan menjalani itu dengan sabar. Kalau sudah Allah lihat kita ini bersabar, diambil Bapak Ibu. Diambil sama yang punya, insya Allah.
Gitu. Insyaallah. Setuju? Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita ya petunjuk bahwa saat kita dikasih oleh Allah sesuatu yang baik itu sifatnya menyenangkan kita maupun tidak menyenangkan kita kejadian itu, mari kita pahami itu semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu setelah misalkan dikasih oleh Allah kesusahan, kok jadi dimudahkan oleh Allah hidupnya? Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu buah sabar itu adalah saat kita bertemu dengan kesulitan, di balik itu berserta itu ada kemudahan dari Allah. Ada kemudahan dari Allah. Begitu. Nah, ketika Allah kasih kemudahan pada kita, hati-hati jangan merasa senang. Terlalu senang. Kenapa? Itu semuanya dari siapa? Allah. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bismillah ya. Saya ulangi terlebih dahulu agar gak usah banyak-banyak karena ini butuh dipraktekkan Bapak Ibu. Nanti lupa lagi. Oke. Saya ulangi. Jadi Allah ngasih pada kita tuh kejadian. Allah ngasih kepada kita kahanan. Kahanan itu apa? Sesuatu keputusan Allah ya. Di surat 28 ayat 88 Allah berikan pada kita tentang bagaimana Allah walahul hukmu wa ilaihi turja'un, bahwa Allah yang berkuasa terhadap semua urusan. Artinya Allah yang memutuskan. Betul Bapak Ibu ya? Allah putusin tuh. Keputusannya banyak tuh. Ya, Allah putuskan pada kita sebuah kejadian dan kejadian itu muncul pada kita tuh. Baik itu kejadiannya sesuai keinginan kita atau yang kedua tidak sesuai keinginan. Kejadian yang muncul itu kita harusnya gimana menyikapinya? Jalani saja. Nah, menjalani itu ada dua. Satu, mengikuti petunjuk Allah. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Cirinya apa? Cirinya orang yang mengikuti hawa nafsu hidupnya seharusnya. Hidup seharusnya. Seharusnya ngajinya nggak kayak gini. Itu namanya hidup seharusnya. Kenyataannya begini. Betul ya? Misalkan saya seharusnya nggak flu. Padahal kenyataannya apa? Flu. Kan itu namanya seharusnya. Nah, saat kita mengikuti hawa nafsu, maka di sanalah ketemu dengan yang namanya ilusi. Fata morgana. Darul gurur kalau di dalam kitab tentang Fadilatul Amal ya. Darul gurur, tempatnya gurur itu fata morgana. Gak ada gitu. Kenapa ya gitu? Kita hidup seharusnya, hidup sesuai keinginan gitu. Ya. Nah, kalau kita mengikuti Al-Quran menjalaninya, maka kita hidupnya apa adanya. Terus? Gimana hidup apa adanya Bapak Ibu? Ya apa adanya kita saat ini nikmati aja. Bapak hari ini gak punya uang, nikmati Pak. Apa adanya aja. Seharusnya hari ini saya uangnya banyak. Seharusnya gimana kenyataannya gak ada kok. Betul. Seharusnya saya gak sakit, gimana emang sedang sakit kok. Apa adanya aja. Gitu? Nikmati aja itu. Dengan apa? Sabar. Dengan apa Pak? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ada tingkatannya 3. Sabar, yusbiru, sabra. Sabar pertama adalah sabar itu menahan. Menahan untuk tidak mengeluh. Itu sabar pertama. Menahan ya. Tapi namanya menahan Bapak Ibu lama-kelamaan capek kalau nahan. Ini contoh, saya megang ini kan nahan nih. Emang sih ringan, cuma saya tahan terus. Lama-kelamaan berat nggak? Capek, maka disebut sabar itu ada batasnya. Iya, karena hanya menahan. Jangan nahan marah, nahan kecewa, numpuk kekecewaan, meledak nanti. Pasti bilangnya sabar aku ada batasnya. Kenapa? Menahan kok, menahan jengkel, menahan kecewa. Ya emang ini sabar, cuma letaknya masih dasar. Harus dinaikin. Sabar yusbiru. Yusbiru itu apa? Melampaui. Melampaui apa? Melampaui bukan lagi kita ini
pegang, sudah dilampaui, sudah nggak dipegang lagi, diletakkan masalahnya. Kenapa? Karena saat itulah kita memahami kalau yusbir itu adalah kita sudah melampaui bahwa saya tidak jengkel lagi. Kenapa? Masalah datang itu pasti dihadirkan, diizinkan. Betul ya? Diizinkan siapa? Diizinkan yang punya. Siapa yang punya? Allah. Contoh, mohon maaf, ini sederhana. Saya misalkan sedang tawaf tuh di Mekah, nah sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba ada yang dorong saya, Pak. Saya jatuh, dan saat saya jatuh, saya balik ke belakang, ternyata yang mendorong saya Imam As-Sudais. Logikanya kalau saya didorong, jatuh, terus saya lihat yang mendorong, kira-kira logikanya saya marah tidak? Marah. Tapi karena yang mendorong itu Imam As-Sudais, saya marah tidak? Imam Masjidil Haram yang dorong saya, marah tidak? Tidak, malah saya bangun, terus saya pegang tangannya, saya cium. Kenapa? Karena saya melihat sosok yang mendorong saya. Saya jatuh, saya nggak jadi marah. Kenapa? Karena saya melihat sosok yang mendorong. Bukan jatuhnya, bukan saya jatuhnya, tapi saya melihat sosok yang menjatuhkan. Ternyata yang menjatuhkan saya adalah sosok yang mulia, yaitu Imam Masjidil Haram. Nggak jadi marah. Nah, kita hidup nih, Pak. Senin ketemu Senin, Kamis ketemu Kamis. Ini kajian ketemu lagi kajian kan? Ini namanya tawaf kan Bapak Ibu? Nah, di antara kita tawaf itu tiba-tiba kita didorong sama sang pemilik hidup. Kita ditipu orang. Kita apalagi sakit, apalagi banyak ya yang bikin kita ini nggak nyaman gitu. Kira-kira kita akan melihat kepada tidak nyamannya itu atau kita melihat kepada yang mendorongnya siapa? Kalau kita melihat kepada yang mendorongnya siapa, ternyata yang mendorong kita adalah sang pemilik hidup, marah tidak? Tidak, kenapa? Ya, sang pemilik hidup itu luar biasa. Jalaluddin Rumi dalam sebuah kisahnya yang sangat indah, saya senang sekali dengan kisah ini. Beliau memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana mengenal Allah. Jadi ada seorang ayah. Seorang ayah ini punya anak, anaknya mau ulang tahun. Terus ayah ini bikin kejutan gitu. Apa kejutannya? Si ayah ini bikin topeng yang menakutkan. Nah, anaknya sedang tidur di kamar, tiba-tiba ayahnya buka pintu, tapi wajahnya sudah apa? Pakai topeng yang menakutkan. Pinginnya si ayah, anak ini takut nangis. Tapi yang terjadi apa? Anak ini nggak nangis, malah ketawa-ketawa. Terus ditanya sama ayahnya, "Loh, kamu kenapa ketawa-ketawa? Kan menakutkan." "Gimana saya tidak ketawa-ketawa? Wong di balik topeng itu ayah yang mencintai saya kok. Saya paham kok di balik topeng itu ayah mencintai saya." Indah sekali beliau menyampaikannya. Mungkin dalam kehidupan kita Allah memberikan pada kita topeng-topeng itu. Mungkin ketika dikasih masalah, ya, dikasih suami galak, ya, dikasih istri gimana Pak? Cerewet. Gitu. Tapi kita mengatakan itu hanya topeng aja, di balik itu ada apa? Allah yang Maha Pengasih. Iya, kita lagi tawaf dijatuhin sama Allah, kita ketawa aja. Kenapa? Karena yang menjatuhkan saya ini Rahman Rahim. Jadinya apa? Enggak kecewa. Itu disebut dengan yusbir, melampaui. Sudah lagi nggak pegang ini, nggak jengkel, nggak ada jengkelnya Pak. Itu izin Allah, nggak apa-apa. Karena saya tahu di balik itu ada kebaikan. Nah itu sudah terlampaui Pak. Sudah nggak di sini sabar nggak ada batasnya. Ya, kalau yang pertama sabar ada batasnya. Kenapa? Karena masih nahan. Kalau di sini udah nggak ada, karena kita melihat sosok yang membuat kita ini disempitkan rezekinya, yang membuat kita ini sakit. Siapa? Sosok yang Maha Rahman. Bahkan dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 4 ayat 40. Surat An-Nisa ayat 40. Allah itu apa? Allah itu la yudlimu misqala dzarratin. Tidak akan mendolimi seseorang misqala dzarratin, walaupun seberat apa? Zarrah. Tidak akan Allah dolimi. Coba dicek nanti surat 4 ayat 40. Allah tidak akan mendolimi. Artinya kita yakin bahwa walaupun menurut kita ini tidak disukai oleh kita, tapi menurut Allah baik kok. Maka sabar tahap kedua ini kita menerima dengan sukacita apapun itu walaupun tidak disukai oleh kita. Asa antakrahu say'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Walaupun menurut kita nggak bagus, tapi bisa jadi bagus itu. Sehingga kayak Rumi tadi, ketawa aja kita.
Kenapa? Di balik topeng-topeng yang menyedihkan itu ada Rahman Rahim yang sedang menunggu kita. Dia hanya sedang mengirimkan pesan-pesan cintanya pada kita melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada panjenengan. Jadi kalau panjenengan sedang diuji dengan sakit, senyum saja. Rahman Rahim sedang mengisi pesan pada kita. Ya. Kan ada Bapak Ibu ya kisah ya. Seorang ulama yang didatangi oleh seorang anak muda, ibu-ibu muda. Yang ibu ini sakitnya sakit keras ya, kanker. Dan diponis 1 bulan lagi akan meninggal dunia. Lalu si ibu ini minta tolong kepada ulama tersebut. Nah, ketika minta tolong, ulama ini memohon petunjuk pada Allah. Lalu dengan izinnya Allah kasih petunjuk. Lalu sang ulama mengatakan, "Ibu, apakah ibu benci dengan seorang pengemis?" Ibu ini menangis karena betul dia sedang benci sama pengemis tersebut. Maka setelah itu caranya gimana? Dia datangi pengemis tersebut, lalu dia minta mohon maaf kepada pengemis tersebut. Ada ijab kabul, halal-halalan gitu ya, sah-sah gitu ya. Akhirnya sah, selesai. Dia dirawat, seminggu kemudian sembuh total. Padahal diponis mau meninggal. Karena sungguhnya di balik semua itu ada pesan Allah yang harus kita temukan. Selalu baik. Gitu Bapak Ibu ya. Punya masalah tidak? Punya? Wajahnya kelihatan. Gimana caranya? Nikmati saja, ikhlas, ridho, terima. Nah ini namanya sabran. Yusbiru. Nah terakhirnya sabran. Sabran itu gimana? Itu batu besar. Kalau batu besar dipukul sama martil, yang loncat batunya apa martilnya? Martilnya. Masalah datang sama kita, masalahnya loncat. Bukan kita yang loncat. Kenapa? Karena kita tadi kayak anak ke situ ketawa aja. Kenapa ketawa? Karena kita tahu yang ngasih masalah itu Rahman Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha, hanya beliau ngasih pesan. Dan Allah ngasih pesannya dengan kejadian. Kalamnya Allah itu kejadian Bapak Ibu. Allah ngasih pesan sama kita dengan kejadian-kejadian itu untuk kita merenung agar kita tahu pesannya. Setelah kita tahu pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengambil permasalahan itu. Tapi nanti ditingkatkan sama Allah tentunya ya. Udah lulus nih, ya kasih lagi sama Allah ujian tentunya. Begitu ya. Nah, semoga Allah ridho. Ini Bapak Ibu, berarti saya ulangi. Berarti saat kita dikasih ujian sama Allah itu bagaimana menjalani dengan apa? Sabar. Sudah paham sabar tadi ya? Nah, kalau sudah paham sabar, bagaimana? Tadi wasbir hatta yahkumallah. Bersabarlah sampai Allah memutuskan. Betul? Ada amrullah fala tasta'jilu. Keputusan Allah itu pasti datang. Fala tasta'jilu, janganlah engkau ingin mempercepat. Setuju? Nah, ini penjelasan dari saya tentang ilusi kehidupan. Sudah dipahami sekarang ilusi kehidupan itu apa? Tahu. Hidup dengan seharusnya itu namanya ilusi. Terus yang benar gimana? Hidup apa adanya. Ayo, hidup apa adanya aja Bapak Ibu, ya. Setuju? Apa adanya aja. Yang punya Pajero ya udah apa adanya Pajero. Jangan disembunyiin. Betul nggak? Kalau adanya sepeda ya udah sepeda aja, jangan disembunyiin, apa adanya aja. Hidup apa adanya itu yang benar. Jangan ilusif. Ya, hidup seharusnya. Seharusnya saya begini, seharusnya kita begini. Enggak. Apa adanya sekarang. Gimana sekarang itulah saya. Betul? Dan kalau kita hidup apa adanya, lihat Bapak Ibu keajaibannya, lihat Bapak Ibu hikmahnya, lihat Bapak Ibu gimana hatinya. Itu tenang, damai. Karena sungguhnya kedamaian itu saat kita sadar bahwa hidup kita ini di sini, saat ini dan apa adanya, dan kita syukuri. Itulah yang sungguhnya kehidupan sejatinya itu. Begitu, sesuai dengan Al-Quran. Semoga Allah ridha Bapak Ibu. Sudah isya ya. Allah mudahkan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti saya tidak ikut jamaah di sini ya. Saya melanjutkan pengajian di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.